Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fathiyah Ramadhani dari kelompok 10. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah pembelajaran berbasis komputer yang berjudul Analisis Kebutuhan Guru. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke penjelasannya. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran digital di SD Negeri 104 Janea, ditemukan bahwa proses pembelajaran masih didominasi metode ceramah, sehingga siswa mengalami kesulitan memahami materi tanpa bantuan visualisasi. Materi ilmu pengetahuan alam dan sosial membutuhkan media digital seperti video pembelajaran dan latihan interaktif agar siswa lebih mudah memahami konsep serta lebih aktif dalam belajar. Selain itu, perbedaan kemampuan dan gaya belajar siswa yang menuntut penggunaan media yang menarik dan fleksibel. Namun, penerapan media digital masih terkendala keterbatasan fasilitas sekolah, seperti belum tersedianya proyektor dan akses perangkat yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi pembelajaran interaktif untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang kami tawarkan berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan yang telah diisi atau solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran adalah pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif. Media ini dipilih karena mampu membantu siswa kelas 6 SD memahami materi dengan lebih mudah melalui perpaduan visual, audio, video, serta fitur interaktif yang menarik. Selain itu, penggunaan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan perhatian, motivasi, dan keaktifan siswa dalam proses belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan interaktif. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Utari dari jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat. Nah, yang pertama-tama kita ada di awal aplikasi, terus kita mulai memencet penjelajahan. Di sini teman-teman ada beberapa bagian. Yang pertama, Ensiklopedia Planet, Bioskop Tata Surya, Kuis Astronot, Ruang Kendali, Paduan Aplikasi, dan Profil Pengembangan. Nah, yang pertama-tama kita masuk di Ensiklopedia Planet. Nah, di sini ada menu Ensiklopedia Planet. Siswa dapat mempelajari berbagai informasi mengenai planet-planet tata surya. Di dalam ada menu dijelaskan, ada nama-nama planet, urutan planet, ciri-ciri setiap planet, bentuk dan warna planet, dan yang terakhir ada serta fakta menarik tentang planet teman-teman. Nah, contohnya seperti Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari teman-teman. Dan ada Saturnus memiliki yang seperti cincin, ada bumi. Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, materi ini dilengkapi dengan gambar dan animasi sehingga siswa lebih mudah memahami dan membedakan setiap planet. Menu ini berfungsi seperti ensiklopedia digital yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki bioskop Tata Surya. Di sini kita akan menonton Tata Surya ini. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas materi Tata Surya. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Tata Surya. Nah, pasti kalian pernah mendengar istilah Tata Surya kan ya? Kira-kira Tata Surya itu apa, Kak? Nah, Tata Surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya. Di mana matahari merupakan pusat Tata Surya, selain matahari dan planet, di Tata Surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Anak-anak, setiap benda langit memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi?
Nah, berikut ini akan kita bahas bersama. Nah, sekarang kita ini tinggal di planet Bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti atau sering disebut dengan Milky Way adalah di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang saat ini kita tempati. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang mengatur dengan begitu bumi tidak bertabrakan dengan benda-benda langit. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda-benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari ini kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasannya secara garis besar, matahari tersusun atas 6 lapisan anak-anak. Nah, berikut ini akan kakak sampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Mulai dari lapisan yang pertama. Lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyeliputi matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi, korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kromosfer. Kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini adalah lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan selanjutnya adalah lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya, lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif. Lapisan radiatif adalah lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Lapisan yang paling dalam disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari yang merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet-planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu membentuk bulat-bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi ya dari tata surya, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya terdapat beberapa planet anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ke kuis astronot. Nah, di sini pasti seru banget teman-teman karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuis tersebut. Ayo kita masuk, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ketika menjawab salah satu dari jawaban tersebut, nah, ketika jawaban teman-teman salah, teman-teman akan mendapatkan jawaban yang benar. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya dengan benar. Yakni planet mana yang dikenal sebagai planet merah? Kita jawab Mars. Nah, teman-teman, betul. Dan pertanyaan selanjutnya akan bergeser sendiri ketika kita sudah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh kuis tersebut. Teman-teman sudah tahu kan cara menjawab bagaimana? Nah, di sini kita akan menghabiskan pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kuis kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke ruang kendali, teman-teman. Mari memasuki ruang kendali. Ruang kendali ini, teman-teman, hanya untuk menyimpan video. Nah, video kita yang berjudul, contohnya teman-teman di sini kita tulis judul video kita yakni petualangan ya. Nah, teman-teman, kita ke menu selanjutnya yakni panduan aplikasi. Di sini teman-teman ada beberapa panduan aplikasi. Yang pertama, jelajahi informasi lengkap tentang semua planet di tata surya. Klik pada setiap planet untuk melihat data detail seperti diameter, suhu, jarak dan matahari dan jumlah satelit. Dan tonton video pembelajaran tentang tata surya. Klik pada thumbnail untuk memainkan video atau klik tombol YouTube untuk membuka di jendela baru. Dan yang selanjutnya, uji pengetahuanmu tentang tata surya melalui kuis interaktif 10 soal, jawab dengan benar dan kumpulkan poin. Lihat skor akhirmu di akhir kuis. Dan yang selanjutnya lagi, tambahkan video YouTube baru dengan mengisi judul dan link. Pratinjau akan muncul otomatis kalau daftar video dengan menghapus yang tidak diperlukan. Nah, yang terakhir teman-teman, lihat informasi tim pengembangan dan dosen pengampu yang telah membuat aplikasi petualangan tata surya ini dengan penuh dedikasi. Nah, teman-teman, setelah kita memasuki panduan aplikasi, selanjutnya kita ke menu yang terakhir yakni profil pengembangan. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memasuki penghujung video. Yang terakhir ini profil pengembangan. Adapun tim pengembangan yang bernama Fatia Ramadhani, Alamanda Katertika Suhardi, ada Tiara Utari dan ada dosen pengampu ya ini Prof. Dr. Nur Hikmah H. SPD MSI dan Nur Eva Yanti SPD dan ada Bapak Mainuddin Bustanil Syah SPD MPD. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di aplikasi selanjutnya. Bye-bye.